Halo Patri dan teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 11 TKJ 3 akan menjelaskan konfigurasi mikrotik VLAN. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Keja Jacqueline, nomor absen 7. Saya Sharon Graciela, nomor absen 27. Saya Michelle Abrina Sejo, absen 9. Saya Syifa Salsabila Noviaristi, absen 28. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus untuk penerapan 3 router di sebuah perusahaan yang ingin memisahkan lalu lintas jaringan antara karyawan umum dan divisi manajemen, tetapi tetap menggunakan jalur ISP dan satu switch utama. Di sini, keamanan, pemisahan trafik, dan kontrol akses adalah prioritas. Divisi manajemen harus memiliki jaringan yang terpisah, lalu divisi karyawan menggunakan jalur biasa dari router B tanpa VLAN. Kemudian, manajemen bisa mengakses internet dan file server internal dengan enkripsi, sedangkan karyawan hanya bisa mengakses internet dan printer lokal. Sekarang kita akan mengkonfigurasi router A terlebih dahulu. Pertama-tama, kalian perlu connect ke router A. Setelah itu, kalian ubah passwordnya. Change now, lalu kalian juga ubah identitinya menjadi router A. Sudah, kalian akan pergi ke DHCP client, klik plus, ubah ke Ether 4 atau sesuai dengan topologi kalian. Pastikan di sini statusnya bound. Lalu kalian bisa cek ke new terminal untuk ping google.com. Dan pastikan juga kalau di sini reply. Lalu kalian akan pasang firewall atau NAT, klik plus, lalu kalian pergi ke action untuk ubah actionnya menjadi masquerade. Setelah itu kalian balik lagi ke menu general dan ubah out interface-nya menjadi Ether 4 atau sesuai dengan topologi kalian. Oke, sekarang saya akan melakukan konfigurasi OSPF dan saya akan melakukan konfigurasinya di router B terlebih dahulu. Sekarang saya sudah berada di router B ya. Oke. Pertama-tama kita dicek di IP root. Kalian cek dulu di situ ada IP-nya router B. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke IP addresses. Nah, kita ketik IP-nya di sini ya, di addresses-nya. Kalau sudah, di-apply OK. Nah, setelah muncul IP-nya, kita akan pergi ke OSPF-nya, di interface, lalu kita pilih Ether yang sudah dikonfigurasi ya, lalu apply OK. Di area sudah ada. Nah, lalu kita pergi ke network. Kita akan isi networknya router ya, di sini bagian network ya, OSPF ya. Areanya backbone ya. Apply OK. Dan pastikan ya kalau misalnya kalian nambah IP jangan sampai bertabrakan. Kalau misalnya bertabrakan kalian harus menggantinya. Nah, sekarang kita akan masuk konfigurasi OSPF di router A. Nah, di router A ini belum ada IP buat OSPF-nya ya. Jadi kita akan buat IP-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan pergi ke bagian OSPF lagi. Nah, kalau kalian sudah punya 2 IP di addresses list, kita akan masuk ke konfigurasi OSPF-nya lagi. Ke instance, terus areas,
masukkan networknya yang ada juga yang sudah kita perbuat di address-nya tadi ya. Kita apply lalu oke. Nah, agar kita bisa saling terkonek ya antara A sama B ini, nah kita coba tes di CMD. Berarti berhasil ya. Sekarang kita akan menambahkan VLAN di router A. Pertama-tama kita ke interface, lalu kita add VLAN, lalu kita ubah namanya menjadi KKPI dan VLAN ID-nya 10. Kita apply, copy. Di sini saya ubah menjadi ruang guru dan VLAN ID 20. Setelah itu kita ke IP lalu masuk addresses. Kita add interface ke KKPI dan kita buat IP-nya. Apply, copy. Di sini saya ubah IP menjadi 20 dan interface ke ruang guru. Selanjutnya kita ke DHCP server lalu DHCP setup. Interface-nya ke KKPI dan klik next sampai berhasil. Kita lakukan DHCP setup lagi untuk ruang guru. Klik next sampai berhasil. Oke, yang terakhir kita masuk ke konfigurasi VLAN. Di sini step by stepnya sama kayak konfigurasi VLAN biasa. Yang pertama kita masuk dulu ke router VLAN-nya. Setelah itu kita ke bridge. Di menu bridge kita klik plus. Di sini nggak ada yang perlu kita ubah, jadi kita tinggal klik apply lalu oke. Setelah itu masih di bridge, kita pindah ke menu ports. Kita buat ports dari Ether 1 ke Ether 3. Kita pakai Ether 1 sampai 3 karena biasanya Ether 4 sampai 5 itu buat ISP dan konfigurasi. Setelah itu kita ganti ke switch. Di menu ports kita double klik Ether 1. Kita ganti modenya menjadi secure, headernya active missing, lalu apply oke. Setelah itu kita double klik Ether 2, modenya sama secure, headernya always strip, VLAN ID sesuai dengan ruang KKPI tadi yaitu 10, lalu apply oke. Terakhir kita double klik Ether 3, modenya sama secure, headernya always strip, VLAN ID-nya sesuai dengan ruang guru yaitu 20, lalu apply oke. Setelah itu masih di switch, kita pindah ke menu VLAN, kita klik plus. Yang pertama kita buat untuk ruang KKPI nya dulu, VLAN ID nya 10,
portsnya dari Ether 1 ke Ether 2, lalu apply OK. Lalu kita buat lagi untuk yang ruang guru, VLAN ID-nya 20, portsnya dari Ether 1 ke Ether 3, lalu apply OK. Selanjutnya kita masuk ke proses pengujian. Kita pindahkan kabel UDP-nya ke Ether 2 untuk ruang KKPI. Selanjutnya kita buka CMD, lalu ketik ipconfig. Di sini muncul bagian default, IP-nya sudah sama sesuai dengan ruang KKPI tadi, yaitu 192.168.10.1. Yang terakhir kita pindah lagi kabelnya ke Ether 3 untuk pengujian yang ruang guru. Kita ketik lagi ipconfig, dan kita lihat default gateway-nya sudah berubah sesuai dengan ruang guru, yaitu 192.168.20.1. Sekian tutorial dari kami, terima kasih.